Chapter kali ini berjudul Raizo. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Luffy yang sedang memantul-mantul di atas tanah yang telah dia rubah menjadi karet. Sambil memantul, Luffy bertanya, serangan yang tadi dia gunakan untuk memukul Kaido bagusnya diberi nama serangan apa? Sementara itu, Kaido yang sedang terkapar akibat terkena serangan dari Luffy mulai bangkit kembali sambil memegang bagian wajahnya. Dengan serius, Kaido pun bertanya, siapa Luffy sebenarnya? Sebelum Luffy menjawab, kita diperlihatkan keadaan dari Zunisha. Zunisha berkata, irama yang dia dengar sungguh membuat dia teringat akan masa lalu. Irama yang Zunisha maksud adalah suara drum yang keluar dari jantung Luffy. Saat memandang ke Wano Kuni, Zunisha bilang bahwa dia merasa seperti Joy Boy sedang berada di sana, dan itu benar-benar membuat Zunisha menjadi sangat bersemangat. Menurut Zunisha, semua yang terjadi sudah takdir, dan saat ini yang bisa Zunisha lakukan hanyalah percaya kepada Joy Boy. Setelah itu, diperlihatkan kembali Luffy dan Kaido. Di sana, Luffy menjawab pertanyaan Kaido dengan jawaban yang klise, yaitu aku adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan melampauimu dan menjadi raja bajak laut. Kaido pun tersenyum lalu berkata dia bersyukur bahwa Luffy masih menjadi seorang bocah dengan mulut besar. Kaido juga mengatakan ketika tubuh dan pikiran menyatu dengan kekuatan, maka saat itulah buah iblis akan mencapai tahap awakening. Kaido juga mengakui bahwa awakening Luffy merupakan kekuatan yang gila. Kaido juga mengungkapkan dia telah kehilangan banyak hal yang telah dia bangun sejak lama, mulai dari pasukan besar yang telah kalah hingga kastil yang sudah rusak semakin parah. Tak lama kemudian, Kaido melancarkan serangan beruntun kepada Luffy, tapi serangan itu tidak berarti apa-apa. Luffy pun membalas Kaido dengan tinju bertubi-tubi yang berhasil mengenai tubuh Kaido dengan telak. Tinju dari Luffy benar-benar unik sebab tinju tersebut tampak bisa masuk hingga ke dalam tubuh Kaido. Serangan itu pun membuat Kaido kesakitan, tapi energi Luffy juga terkuras usai melancarkan serangan tersebut. Luffy juga tampak batuk yang mungkin menandakan bahwa penggunaan Gear 5 memiliki dampak buruk bagi kesehatan Luffy. Setelah itu, Kaido bilang di bagian bawah banyak tempat yang telah diselimuti oleh api. Kaido yakin ada ribuan pasukan di pihak Luffy yang akan terjebak api sehingga mereka akan mati karena kebakaran. Luffy pun dengan santai menjawab, biarkan mereka mengurus bagian bawah karena yang perlu Luffy pikirkan hanyalah cara mengalahkan Kaido. Kaido pun menyerang Luffy memakai teknik serangan angin, tapi Luffy secara konyol membuat kakinya memanjang ke atas sehingga serangan angin dari Kaido lewat begitu saja. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan suatu tempat di bawah kastil. Di sana, api yang menyebar sudah semakin parah dan banyak orang yang terjebak. Mereka semua mengeluh sebab tidak ada jalan untuk melarikan diri karena akses-akses untuk pergi ke tempat lain telah tertutup oleh api. Sementara itu di lantai 1, api juga sudah membakar banyak tempat. Terlihat ada Beppo yang sedang tidak berdaya karena dia tidak tahan dengan panas. Beppo pun diangkat oleh teman-temannya, lalu mereka mencoba melarikan diri sambil meminta tolong kepada Lau. Kemudian diperlihatkan juga bagian lain di bawah tanah, di mana ada Brook, Robin, dan para samurai yang terkurung oleh api. Melihat situasi di sana, Brook dan Robin mulai berpikir bahwa jalan untuk keluar dan melarikan diri sepertinya sudah tidak ada. Diperlihatkan juga lantai pertunjukan, tempat di mana api juga sudah mulai menyebar. Tampak ada Chopper dan Nami yang sedang membicarakan soal api yang membakar semakin parah. Mereka berdua juga tidak bisa melihat kru bajak laut topi jerami yang lain karena banyak dari mereka telah terpisah dan sulit untuk saling mencari satu sama lain. Sekarang ini, Pulau Onigashima telah hampir terbakar sepenuhnya. Ingin melarikan diri dari pulau itu pun juga sangat mustahil, sebab pulau tersebut masih melayang di udara. Di bagian menara otak kiri, ada Sanji dan para geisha yang juga sedang terjebak api. Menurut Sanji, percuma jika mereka semua hendak keluar dari kastil, sebab daratan masih cukup jauh. Di suatu tempat di bawah tanah, ada juga Apo dan seorang Numbers. Numbers itu mencoba menghancurkan dinding, tapi tidak bisa karena dinding itu terlalu panas untuk disentuh. Apo pun marah-marah dan meminta Numbers tersebut untuk mengorbankan saja satu tangannya agar mereka bisa lari dari sana. Di tempat lain, ada Usopp yang memunculkan tanaman yang dapat mengeluarkan air. Namun itu percuma saja sebab air yang keluar terlalu sedikit dan tanaman itu pun segera hangus terbakar oleh api.
di tempat lain lagi di menara otak kanan, ada Franky yang sedang membawa Zoro. Franky berlari untuk menghindari api, tapi sebenarnya dia belum menemukan tujuan untuk berlindung dari kebakaran itu. Kemudian, lantai 4 diperlihatkan ada Raizo dan Jinbei. Raizo berkata persiapan yang dia lakukan telah selesai dan dia meminta bantuan Jinbei. Ternyata persiapan yang Raizo maksud adalah untuk mengeluarkan air yang sangat banyak dari dalam gulungan. Seperti yang kita tahu, Raizo mengonsumsi buah iblis Maki-Maki no Mi yang membuatnya bisa menciptakan gulungan. Gulungan-gulungan tersebut berfungsi sebagai tempat menyimpan sesuatu, dan nanti sesuatu yang disimpan itu bisa dikeluarkan kembali. Air yang sangat banyak dalam gulungan Raizo rupanya berasal dari Pulau Zou. Air tersebut diambil dari semburan belalai Zunisha. Alasan mengapa Raizo mengambil air yang banyak itu karena pada masa lalu Kastil Oden pernah terbakar dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, sejak dari Zou, dia sudah mempersiapkan banyak air agar bila ada kebakaran besar lagi, dia akan sanggup untuk memadamkannya. Raizo pun dengan cepat mengeluarkan air yang sangat banyak dari dalam gulungan. Jinbei bahkan terkejut dengan volume air yang sangat besar itu. Jinbei pun segera mengendalikan air itu lalu dialirkan menuju ke semua bagian kastil agar api-api yang ada di sana bisa padam semua. Air pun segera mengalir dan mulai membanjiri banyak tempat, seperti lantai 3 di mana cukup banyak anggota suku Ming di sana, sampai lantai 1 tempat di mana ada killer. Setelah itu diperlihatkan ada Yamato dan Momonosuke yang sedang berbicara. Yamato mendesak Momonosuke untuk membuat awan api agar menahan Pulau Onigashima yang sebentar lagi akan jatuh. Momonosuke menjadi panik sebab dia tidak mampu untuk menciptakan awan api yang sangat besar. Beberapa saat kemudian ditampilkan kembali pertarungan Luffy melawan Kaido. Kali ini Luffy memakai suatu teknik yang sangat luar biasa, yang mana dia menangkap petir. Luffy pun bersiap untuk menyerang Kaido menggunakan petir itu, dan Kaido juga tampak siap dengan serangan Luffy. Ini mungkin tahap selanjutnya dari Awakening Luffy yang membuatnya bisa menangkap petir dan menggunakannya sebagai serangan. Gorosei berkata bahwa Awakening Hito-Hito no Mi model Nika memberikan penggunanya kebebasan dalam bertarung. Jadi Luffy bisa bebas bertarung dengan cara apapun, dan kedepannya nanti gaya bertarung Luffy akan lebih gila lagi. Bisa dibilang, kekuatan Luffy ini tidak terbatas sesuai dengan imajinasinya. Selama Luffy memiliki imajinasi yang banyak di dalam kepalanya, maka dia bisa mewujudkan imajinasinya itu. Teknik petir ini pun sepertinya bagian dari imajinasi Luffy. Tubuh Luffy adalah karet dan kebal terhadap petir. Jadi, Luffy membayangkan dia menangkap petir dan menggunakannya sebagai senjata. Dan dalam mode Gear 5 ini, Luffy bisa mewujudkan imajinasinya itu.